Sebelumnya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pagi hari membaca buku. Bukunya tentang ilmu dan wawasan. Assalamualaikum, saya sapa dulu. Izinkan saya mulai tugas dalam tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Aminullah dengan NPM 22101062 dari kelas Hukum Asuransi A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering disepelekan, yaitu hukum asuransi. Banyak dari kita mungkin punya asuransi, entah itu BPJS, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, atau bahkan asuransi jiwa orang tua kita. Tapi kalau ditanya secara hukum, asuransi itu apa sih? Hak kita apa? Kewajiban kita apa? Perusahaan asuransi boleh menolak klaim sampai sejauh mana ya? Tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena itu, dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas materi terkait hukum asuransi dengan tujuannya agar setelah menonton video ini, teman-teman tidak hanya tahu asuransi itu bayar premi, lalu kalau ada musibah bisa klaim, tetapi juga mengerti kerangka hukumnya. Pengertian dan dasar hukum asuransi, kita mulai dari pertanyaan paling yang mendasar. Asuransi itu apa sih? Secara sederhana, asuransi adalah cara mengalihkan risiko dari diri kita kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi. Kita membayar sejumlah uang yang disebut premi, dan sebagai gantinya perusahaan asuransi berjanji, kalau suatu risiko tertentu terjadi, mereka yang akan menanggung beban finansialnya. Dalam hukum positif Indonesia, pengertian ini dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Di sana disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian yang terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, ada juga pengaturan yang lebih modern, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur gimana kegiatan usaha perasuransian, syarat dan bentuk badan hukum perusahaan asuransi, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta perlindungan pemegangan polis tertanggung dan pihak yang berhak. Jadi, hubungan asuransi bukan sekedar urusan bisnis antara nasabah dan perusahaan, tetapi merupakan hubungan hukum yang diatur secara khusus. Para pihak dalam asuransi, sekarang siapa sih yang bermain di dunia asuransi ini? Nah, pertama ada penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Inilah yang menerima premi dari nasabah, wajib membayar manfaat atau ganti rugi ketika risiko yang diperjanjikan terjadi. Penanggung harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin dari OJK. Artinya, tidak sembarang orang boleh tiba-tiba buka usaha asuransi. Kedua, ada tertanggung, yaitu pihak yang kepentingannya dilindungi oleh asuransi. Misalnya, pemilik mobil dalam asuransi kendaraan, seorang individu dalam asuransi kesehatan, kepala keluarga dalam asuransi jiwa, dan yang ketiga, ada pemegang polis. Ini adalah pihak yang secara resmi mengadakan perjanjian dengan perusahaan asuransi dan yang berkewajiban membayar premi. Kadang, pemegang polis dan tertanggung adalah orang yang sama, tapi juga bisa berbeda. Contohnya, satu, perusahaan sebagai pemegang polis. Yang kedua, karyawan sebagai tertanggung dalam asuransi kesehatan karyawan. Dalam asuransi jiwa, kita juga mengenal penerima manfaat atau beneficiary. Misalnya ahli waris yang menerima uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia. Unsur-unsur penting dalam perjanjian asuransi, supaya suatu hubungan bisa disebut asuransi, bukan sekedar janji lisan. Ada beberapa unsur penting yang harus ada. Pertama, perjanjian. Asuransi lahir dari perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, yang kedua adanya para pihak cakap hukum, dan yang ketiga ada objek tertentu, dan yang terakhir serta sebab yang halal. Yang kedua, premi. Premi adalah harga yang dibayar tertanggung untuk perlindungan risiko. Tanpa premi, perusahaan asuransi tidak punya kewajiban untuk membayar klaim. Disinilah sering muncul masalah tunggakan premi, premi terlambat, atau polis yang jadi tidak aktif. Yang ketiga, risiko.
Asuransi hanya bisa dibuat untuk peristiwa yang belum pasti terjadi dan berada di luar kekuasaan para pihak. Misalnya, risiko sakit, kecelakaan, kebakaran, pencurian. Bukan peristiwa yang memang sengaja dibuat-buat. Dan yang keempat, manfaat atau ganti rugi. Dalam asuransi kerugian, penanggung memberikan ganti rugi sesuai kerugian nyata yang dialami tertanggung sampai batas nilai pertanggungan. Dalam asuransi jiwa, penanggung memberikan sejumlah uang pertanggungan tertentu yang sudah disepakati sejak awal. Yang kelima, polis asuransi. Polis adalah dokumen tertulis yang menjadi konstitusi kecil dalam hubungan asuransi. Isi polis antara lain identitas para pihak, objek pertanggungan, besar premi dan cara pembayarannya, jangka waktu pertanggungan, risiko yang dijamin dan dikecualikan. Langsung saja kita masuk dengan tata cara klaim. Banyak sengketa terjadi hanya karena satu hal polis tidak dibaca dengan teliti. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi. Secara garis besar, asuransi bisa dibagi menjadi beberapa jenis sering kita temui. Pertama, asuransi jiwa. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Contohnya, jika tertanggung meninggal dunia, ahli waris mendapatkan uang pertanggungan. Jika tertanggung hidup sampai usia tertentu, dalam beberapa produk ia juga bisa menerima manfaat. Yang kedua, asuransi kesehatan. Jenis ini menanggung biaya layanan kesehatan seperti biaya rawat inap, operasi, obat, dan tindakan medis lainnya. Di Indonesia ini, kita mengenai asuransi kesehatan komersial dan juga program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan yang punya pengaturan khusus tersendiri. Yang ketiga, asuransi kerugian. Fokusnya, asuransi kerugian ini melindungi harta benda, contohnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, dan asuransi pengangkutan barang. Kalau terjadi kebakaran atau kecelakaan, kerugian materi yang kita alami akan diganti sesuai isi polis. Yang keempat, asuransi tanggung gugat atau liability insurance. Asuransi ini memberikan perlindungan jika kita digugat pihak ketiga. Misalnya, dokter yang memiliki asuransi tanggung jawab profesi, perusahaan yang punya risiko digugat karena produknya. Selain itu, ada juga asuransi kredit, asuransi perjalanan, serta asuransi syariah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong atau disebut ta'awun dan bagi hasil dengan dasar hukum dan pengawasan khusus. Prinsip-prinsip dasar hukum asuransi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling hukum banget, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam hukum asuransi. Prinsip ini menjadi roh dari seluruh praktik asuransi. Pertama, prinsip itikat baik tertinggi, yaitu dapat kita sebut sebagai utmost good faith. Berbeda dengan perjanjian biasa, dalam asuransi kedua belah pihak wajib membuka informasi secara jujur dan lengkap. Contohnya, saat mengajukan asuransi kesehatan, tertanggung wajib menjelaskan kondisi kesehatan yang sebenarnya. Jika ada penyakit bawaan disembunyikan, perusahaan asuransi bisa menolak klaim atau bahkan membatalkan polis. Yang kedua, prinsip insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Artinya, seseorang hanya boleh mengasuransikan sesuatu jika ia punya kepentingan hukum atas objek itu. Misalnya, pemilik rumah boleh mengasuransikan rumahnya, tapi orang asing tidak punya hubungan apapun dengan rumah itu, tidak bisa seenaknya mengasuransikannya atas nama dirinya. Ketiga, prinsip indemnity atau ganti rugi. Prinsip ini terutama berlaku pada asuransi kerugian. Tujuannya mengembalikan posisi tertanggung ke keadaan sebelum terjadi kerugian, bukan untuk memperkaya tertanggung. Makanya, kalau mobil yang diasuransikan seharga 100 juta, kalau rusak sebagian, perusahaan tidak akan membayar 200 juta. Itu melanggar prinsip indemnity. Yang keempat, prinsip subrogasi. Setelah perusahaan asuransi membayar ganti rugi kepada tertanggung, perusahaan itu berhak menggantikan posisi tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Contohnya nih, mobil kita ditabrak orang lain, asuransi sudah membayar kerugian ke kita. Setelah itu, perusahaan asuransi boleh menagih kepada pihak penabrak. Dan yang kelima, prinsip kontribusi. Prinsip ini berlaku kalau suatu objek diasuransikan di beberapa perusahaan asuransi. Kalau terjadi kerugian, masing-masing perusahaan tidak boleh lepas tangan.
Mereka harus berkontribusi secara proporsional sesuai nilai pertanggungannya. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa asuransi berjalan adil, tidak disalahgunakan, dan tetap memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua pihak. Contoh kasus sederhananya nih, supaya lebih mudah dipahami, mari kita ambil contoh kasus sederhana. Bayangkan, seseorang mengasuransikan mobilnya di sebuah perusahaan asuransi. Di dalam formulir, ia menulis bahwa mobil digunakan hanya untuk keperluan pribadi. Ternyata, dalam kenyataannya, mobil itu dipakai setiap hari untuk taksi online dengan intensitas penggunaan yang jauh lebih tinggi. Suatu hari, mobil tersebut mengalami kecelakaan, tertanggung mengajukan klaim. Perusahaan asuransi kemudian melakukan survei dan menemukan fakta bahwa mobil digunakan untuk taksi online dan hal itu tidak pernah diberitahukan di awal. Dalam situasi seperti ini, perusahaan asuransi bisa menolak klaim dengan dasar yang pertama, tertanggung melanggar prinsip itikat baik karena menyembunyikan fakta penting yang mempengaruhi penilaian risiko. Yang kedua, penggunaan mobil tidak sesuai dengan yang tercantum dalam polis. Contoh lain dalam asuransi jiwa, misalnya, polis secara tegas menyatakan bahwa kematian karena bunuh diri dalam jangka waktu 2 tahun pertama tidak dijamin. Jika tertanggung meninggal karena bunuh diri dalam periode itu, perusahaan asuransi dapat menolak klaim dan penolakannya sah secara hukum karena sesuai dengan isi polis yang telah disetujui. Namun, tidak sedikit juga kasus di mana perusahaan asuransi menolak klaim tanpa alasan yang kuat. Dalam kondisi ini, tertanggung tidak harus pasrah, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Yang pertama, penyelesaian secara internal dengan perusahaan asuransi. Yang kedua, pengaduan dan mediasi melalui OJK. Yang ketiga, menempuh jalur badan alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Yang keempat, atau pada akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Sekian dari materi kami. Sebelum saya sudahi, penutupnya dapat kita simpulkan bahwa hukum asuransi adalah bagian penting dari sistem hukum kita yang mengatur bagaimana risiko dialihkan, bagaimana hak dan kewajiban para pihak diatur, dan bagaimana sengketa diselesaikan. Asuransi bukan hanya soal bayar premi lalu klaim saat ada musibah, tetapi juga soal perjanjian yang sah, itikat baik, dan kepentingan yang dapat diasuransikan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dengan memahami dasar-dasar hukum asuransi, kita sebagai masyarakat dan khususnya sebagai calon sarjana hukum bisa lebih kritis dalam membaca polis, mengetahui hak dan kewajiban kita, serta memperjuangkan hak ketika terjadi sengketa. Sekian materi dari video saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.